kita manfaatkan segmen terakhir ini dengan bicara agar kita belajar dari pengalaman untuk menata masa depan. Memang agak berat di waktu yang cukup singkat ini maksudnya untuk kita diskusikan. Tapi saya kembali ke Bang Andrinov yang punya pengalaman di sana. Kan tadi Pak Prabowo menyinggung, jangan terlena kita masuk G20 padahal di kanan kiri rakyat masih lapar, harga-harga masih tidak terjangkau, kelas menengah turun drastis menjadi kelas menengah rentan, daya beli lemah dan lain sebagainya begitu. Kadang-kadang kita godaan di pemerintah ini ya, Pak Andrinov, adalah suka terlena dengan framing seolah-olah sudah tercapai KPI-nya, gitu. Dan di framing begitu loh, supaya kita tidak mengulang lagi seperti itu. Gimana Pak, menurut Anda? Itu pernyataan Pak Prabowo yang dikutip itu bagus sekali. Itulah yang perlu diturunkan bagaimana caranya logis untuk menjadi hasil untuk mencapai kinerja. Itu satu klaim pernyataan yang memang penting bahwa ini kita masih banyak masalah, jangan terpukau oleh sanjungan-sanjungan, ya. Nah, misal juga termasuk sekarang berhasil nih diwacanakan soal kelas menengah kita melemah. Itu satu sisi betul. Tetapi ada hubungan nggak kelas menengah yang melemah ini dengan tatanan ekonomi kita, sistem ekonomi kita? Apakah ini karena merosotnya ekonomi atau tatanan ekonomi kita yang buruk? Ya, karena kalau kita lihat faktanya, kalau kita telusuri lebih jauh, ini kan soal distribusi yang makin nggak adil. Yang ke atas kan makin kencang naik. Tatanan ya berarti. Iya. Jadi gapnya makin jauh. Betul, ini redistribusi ini yang makin lari dari ekonomi kerakyatan. Pasal 33 ayat 3, itu kelihatan kok. Hari ini kita lihat ada perusahaan, seseorang akan dapat dividen 2,7 triliun. Ntar lagi. Nah, ada yang harus dijabarkan secara konsisten dari pernyataan-pernyataan itu. Misalnya komitmen terhadap tata kelola sumber daya alam, soal redistribusi, soal efisiensi, segala macam itu yang harus diturunkan. Nah, tadi penting sekali yang disampaikan oleh Mas Sukidi, jangan berhenti di retorika, ya, maka dialog yang lebih intens harus dibuka, baik di dalam maupun dengan pihak luar, mau oposisi, setengah oposisi, penyeimbang, gitu. Ini penting, ya. Sekarang supaya ada istilah setengah oposisi, lagi tren ya. Nah, supaya langkahnya itu konsisten dan konsekuen dari gagasan besar. Ya. Maka tadi saya bilang, ini kalau menjadiin konstitusi kedua, paradok Indonesia ini bagus sekali. Jadi setelah UUD 45 ini bisa jadi Paradok konstitusi Indonesia jangka menengah ya. Nah, tetapi bagaimana supaya ini konsisten? Kalau enggak nanti akan ditutup-tutupi oleh retorika politik lagi, gitu ya. Padahal faktanya masih banyak kurang. Betul. Nanti muncul itu diangkat lagi setelah 5 tahun kemudian, ya, di awal pemerintahan yang baru, tertenggelam lagi, terulang lagi. Nah, hasil jangka panjang kita pas kita lihat, loh, kita nggak maju-maju. Kita nggak bergerak. Nggak bergerak sebetulnya, kan begitu. Ini masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan terutama ya. Mungkin ini menarik memang. Jangan terlena dengan istilah ada ekonomi melemah. Padahal ada soal tatanan ekonomi yang salah. Ini karena kan ya. kalau lihat agregat pertumbuhan kita lumayan 5% itu. Berarti kan bukan soal ini ekonomi melemah. Karena kalau bicara tatanan berarti ada distribusi yang tidak merata, ada yang dominan, yang kaya makin kaya, yang tidak mampu atau yang berkecukupan jadi tidak mampu turun dan bahkan semakin miskin begitu ya. Oke, baik Pak Gun-Gun sebagai penutup dan kemudian Pak Sukidi. Memang Pak Prabowo harus memanfaatkan momentum di mana yang tidak pernah dirasakan sebaik ini. Maksud saya proses transisi pemerintahan yang sangat baik ya. Maksud saya tidak pernah dialami oleh Soeharto dari Soekarno, tidak pernah dialami Habibie dari Soeharto dan seterusnya sampai kemudian Jokowi dan Pak Prabowo. Termasuk ya kelonggaran untuk membentuk kementerian yang begitu banyak dengan berubahnya undang-undang kan. Dari Undang-Undang 39 2008 ke Undang-Undang 1 tahun 2024. Nah, maksud saya ini momentumnya harus dioptimalkan. Kenapa? Karena kalau kemudian hanya berhenti pada narasi ya dalam konteks retorika politik, itu maka tidak akan membuahkan hasil signifikan. Singkat saja Pak Sukidi, silakan. Saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk
kembali mencintai tanah air dengan ketulusan, dengan perjuangan, dengan amal kebaikan. Ini adalah tanah air di mana kita lahir, tumbuh, berkembang, dan insya Allah kita mati juga di Indonesia. Karena itu mari kita cintai ini dengan sepenuh hati. Termasuk ini tentu saja kepada para pemimpin ya. Baik, terima kasih Bang Andrinov, Pak Gun-Gun, dan juga Pak Sugiri telah bergabung bersama kami malam hari dalam Visi Negarawan. Semoga pemirsa ini menambah wawasan kita semua tentang bagaimana kita membangun bangsa ke depan. Kepedulian kita tentu akan berkontribusi sedikit atau banyaknya atas kemajuan bangsa ini. Saya Indra Maulana, terima kasih Anda sudah menyaksikan Visi Negarawan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.